wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga pada baik dan sehat, sehingga kalian bisa menerima pelajaran dengan baik pada hari ini. Sebelum mulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Ya sudah. Setelah berdoa, kita akan mempelajari tentang mobilitas sosial pada pelajaran EPS semester 1 bab 2, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial dan kehidupan sosial dan kebangsaan yang ada khususnya di negara kita, yaitu Indonesia. Sebelumnya, di sini kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada bab 2 ini, yaitu tadi tentang pengaruh interaksi sosial dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Yang kedua, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas. Dan yang ketiga, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi dan konflik. Yang kita akan pelajari pada bab ini yaitu khususnya tentang mobilitas sosial yang ada atau yang kita alami di masyarakat, khususnya yang ada di lingkungan kita. Materi yang perlu kita pelajari tentang mobilitas sosial ini yaitu ada 5. Pertama, tentang pengertian mobilitas sosial. Kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ketiga, faktor-faktor apa saja pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang keempat, saluran-saluran mobilitas sosial. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu dampak sosial. Yang kita bahas yang pertama dulu adalah tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas itu berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Di sini ada menurut para ahli tentang pengertian mobilitas sosial. Yang pertama menurut William Hornblum. Menurut dia, tentang mobilitas sosial yaitu perpindahan individu-individu keluarga, kelompok sosialnya dari satu lapisan ke lapisan sosial lainnya. Setelah itu, menurut ahli yang kedua, Michael S. Basis, yaitu perpindahan ke atas atau ke bawah di lingkungan sosial seseorang dalam masyarakat. Menurut ahli yang ketiga, Howard Ransford, menurut pendapat beliau itu adalah perpindahan ke atas ke bawah dalam lingkungan sosial secara hierarki. Selain pengertiannya, di sini ada jenis-jenis
mobilitas sosial. Mobilitas sosial jenis-jenisnya ini yang pertama adalah mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ini dibagi lagi atas ada dua. Yang pertama mobilitas naik. Mobilitas vertikal naik ini dipengaruhi oleh ada dua. Pertama, naik lapisan sosial yang sudah ada. Kedua, naik membentuk lapisan baru. Terus mobilitas vertikal yang kedua adalah vertikal turun. Vertikal turun yang pertama karena turun ke lapisan yang lebih rendah. Kedua, turunnya suatu lapisan. Penyebab mobilitas vertikal naik ini disebabkan pertama, melakukan peningkatan prestasi kerja. Kalau sebagai seorang siswa, ini adalah melakukan peningkatan prestasi belajar. Itu untuk siswa seperti kalian. Prestasi belajar itu contohnya dengan kalian lebih giat belajar untuk mendapatkan nilai yang terbaik dan bisa menjadi juara kelas. Dengan cara itu belajar dengan sungguh-sungguh. Kedua, menggantikan kedudukan yang kosong akibat adanya proses peralihan generasi. Itu adalah salah satu penyebab mobilitas vertikal naik. Ya. Artinya yang pertama tadi adalah prestasi kerja. Itu contohnya kalau sebagai ibu harus ada prestasi kerja. Kalau kalian sebagai siswa itu adalah prestasi belajar kalian yang lebih baik untuk mendapatkan nilai yang terbaik dan untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik. Terus penyebab mobilitas vertikal turun itu disebabkan ada 3 hal. Yang pertama, berhalangan tetap atau sementara. Yang kedua, memasuki masa pensiun. Kalau memasuki masa pensiun, contohnya seperti ibu, seorang guru, itu ada masa aktif dan masa purna kerja. Kalau masa pensiun itu dinamakan dengan atau kata lain itu purna kerja. Artinya seseorang itu ada batas umur. Kalau seorang guru itu batas umurnya sekitar 60 tahun sudah dinonaktifkan untuk bekerja atau masa pensiun. Penyebab yang ketiga yaitu berbuat kesalahan yang fatal yang menyebabkan diturunkan atau dipecat dari jabatan. Biasanya itu adalah dilakukan kesalahan yang fatal pada sebuah instansi. Contohnya yang sering kalian dengar itu pasti adalah korupsi. Itu salah satu contoh yang menyebabkan diturunkan atau dipecatnya jabatan atau dia mendapatkan suatu kesalahan yang sangat fatal. Sekarang jenis-jenis mobilitas sosial. Mobilitas horizontal. Jenis mobilitas horizontal ini terbagi lagi atas ada 2, horizontal antar wilayah dan mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi ini ada 2 bagian lagi. Yang pertama, intergenerasi dan intragenerasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi mobilitas. Pertama,
itu adalah faktor struktural. Faktor struktural ini dibagi atas ada beberapa bagian atau beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor pekerjaan. Struktur faktor pekerjaan ini tentunya masalah ekonomi. Ekonomi sangat mempengaruhi dengan motivasi. Yang kedua, perbedaan fertilisasi. Fertilisasi ini mempengaruhi jenis pekerjaan, terutama pekerjaan seseorang. Karena setiap orang pasti mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Makanya itu adalah salah satu yang mempengaruhi faktor struktural. Faktor struktural yang ketiga itu adalah faktor ekonomi ganda. Prestasi merupakan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Itu adalah salah satu ekonomi ganda. Faktor yang kedua yaitu faktor individu. Faktor individu ini salah satunya adalah perbedaan kemampuan seseorang. Yang kedua, orientasi sikap terhadap mobilitas. Dan yang ketiga, faktor kemujuran atau dengan kata lain adalah faktor keberuntungan. Faktor yang berikutnya atau yang ketiga, faktor status sosial. Faktor status sosial ini merupakan status sosial orang tua akan terwarisi kepada anak-anaknya. Status sosial yang ada di masyarakat, khususnya yang ada di lingkungan kita, contohnya dalam tingkat pendidikan, itu salah satu juga merupakan salah satu status sosial seseorang. Bila seseorang itu mempunyai pekerjaan atau jabatan yang tinggi, biasanya dihormati. Itu salah satu contoh status sosial. Yang kedua, misalnya ya, status sosial seseorang di masyarakat itu, dia termasuk orang yang paling kaya atau banyak mobil dan lain sebagainya. Juga merupakan salah satu status sosial yang ada di masyarakat. Faktor struktural berikutnya, faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial berikutnya adalah faktor struktural. Faktor struktural ini adalah masyarakat desa yang melakukan urbanisasi karena akibat himpitan ekonomi di desa. Jadi masalah biasanya kebanyakan adalah masalah pekerjaan. Mungkin di pedesaan ini tidak ada menyediakan suatu pekerjaan. Lalu masyarakatnya ingin mencari pekerjaan ke kota dengan harapan bisa memperbaiki kehidupan, terutama masalah ekonomi. Makanya yang disebut dengan urbanisasi, perpindahan masyarakat dari desa ke kota dengan tujuan yaitu untuk mendapatkan pekerjaan dan harapan bisa memperbaiki khususnya masalah ekonomi. Faktor yang berikutnya adalah faktor situasi politik. Kondisi politik suatu negara dapat menjadi penyebab terjadinya mobilitas sosial. Mungkin kalian tahu politik, khususnya misalnya politik itu kebanyakan dalam pemilihan suatu pimpinan daerah atau provinsi atau negara. Kalau negara dipimpin oleh seorang presiden. Kalau suatu provinsi itu dipimpin oleh seorang gubernur. Kalau daerah atau tingkat kabupaten itu biasanya dipimpin oleh seorang bupati. Daerah kecamatan dipimpin seorang camat.
setelah camat, lurah, baru RT. Itu adalah tingkatan-tingkatan kedudukan seseorang. Itu biasanya melewati tahap-tahap situasi tentang politik. Itu untuk memperebutkan suatu kedudukan yang ada di negara atau di daerah. Terus faktor yang berikutnya itu tentang faktor kependudukan atau demografi. Demografi ini sempitnya lahan pemukiman dan wabahnya kemiskinan sehingga menuntut masyarakat untuk melakukan transmigrasi. Sempitnya lahan pemukiman ini salah satunya adalah menyebabkan kemiskinan seseorang. Ya. Contohnya, dulu Kalimantan sangat terkenal, khususnya ya daerah kita Kalimantan sangat terkenal dengan hutan. Hutannya yang masih sangat luas. Karena zaman ke zaman, hutan yang lebat tadi lalu akhirnya jadi gundul karena adanya perusahaan-perusahaan kayu. Jadi hutan tersebut ditebang lalu diproduksi menjadi kayu. Karena diambil atau ditebang, akhirnya hutannya menjadi gundul. Tidak ada reboisasi selanjutnya. Selain itu, sekarang pertanian, khususnya persawahan, sudah hampir tidak ada atau semakin sempit karena banyak dibangunnya perumahan-perumahan. Itu salah satu contohnya. Faktor kependudukan atau demografi ini salah satunya adalah keinginan melihat daerah lain. Ya. Artinya perpindahan atau transmigrasi tadi salah satunya adalah keinginan melihat daerah lain. Kedua, karena faktor agama. Terus, faktor yang menghambat mobilitas sosial. Faktor yang menghambat mobilitas sosial yang pertama adalah perbedaan kelas rasial. Ini kadang hal-hal bersifat rasial membatasi seseorang untuk melakukan mobilitas. Kedua, masalah agama. Seperti yang terjadi di India yang masih menggunakan sistem kasta atau tingkatan status sosial di masyarakat. Faktor penghambat yang ketiga, diskriminasi kelas dalam sistem kelas terbuka. Ini salah satu yang dapat menyebabkan terjadinya pembatasan atau membatasi mobilitas ke atas. Faktor penghambat yang keempat adalah kemiskinan. Kemiskinan ini membatasi kesempatan seseorang untuk berkembang mencapai sesuatu tertentu. Faktor yang penghambat keempat, perbedaan jenis kelamin. Ini biasanya mempengaruhi prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya di masyarakat. Selain itu, mobilitas sosial ada yang dinamakan juga sifat dasar mobilitas sosial. Masyarakat berkelas sosial tertentu, masyarakat berkasta, tingkat mobilitas rendah, masyarakat berkelas sosial terbuka, sistem sosial terbuka, dan tingkat mobilitas tinggi. Dan yang terakhir atau yang kelima,
masalah dampak mobilitas. Dampak mobilitas ini ada dua. Yang pertama, dampak positif. Yang kedua, dampak negatif. Dampak positif bisa memberikan motivasi bagi masyarakat untuk lebih maju dan berprestasi agar dapat memperoleh status yang lebih tinggi. Artinya, dia ada kemauan untuk memperbaiki statusnya yang lebih baik lagi. Dampak yang kedua adalah dampak negatif. Setiap perubahan atau mobilitas turun pasti akan memiliki dampak negatif. Dan hal itu bisa berupa konflik atau menjadi masalah bagi orang tersebut. Karena mobilitas yang bersifat negatif biasanya yang bersifat turun atau kehilangan sesuatu yang tadinya naik menjadi turun. Jadi bisa berupa konflik bagi orang yang mengalami mobilitas turun. Konsekuensi mobilitas juga ada yang bersifat negatif dan positif. Konsekuensi negatif yang pertama adalah keretakan keluarga. Kedua, perasaan terasing atau alienasi dan keterpencilan sosial atau social distance. Konsekuensi positif yang pertama, kepuasan dan kebahagiaan. Kedua, kesempatan maju, dan yang ketiga, keinginan berusaha lebih baik. Selanjutnya, tentang pluralitas masyarakat di Indonesia. Kata plural ini dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Sedangkan pluralitas berarti adalah kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain istilah pluralitas, mungkin kalian juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan berarti banyak. Mungkin kalian semua tahu, banyak artinya lebih dari satu atau dua. Ya, mungkin siswa-siswa ibu sudah tahu semuanya. Banyak ya. Seperti kalian satu kelas, ini kan orangnya lebih dari 10 atau lebih dari 20. Itu salah satu yang disebut dengan kemajemukan kelas. Kalau yang sekarang ini yang kita bahas adalah kemajemukan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi, pluralitas masyarakat Indonesia, selain istilah pluralitas, kalian juga menemukan istilah lain yang berhubungan yang berarti tadi banyak. Lebih dari dua. Dan selanjutnya masalah kultur yang artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Masyarakat multikultural yang tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakat tersebut.
Salah satu penyebab pluralitas itu adalah perbedaan agama. Karena di negara kita ini ada beberapa agama yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam ini terdapat teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu pertama itu tentang teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Mungkin kalian nanti bisa buka buku atau cari sumber yang mengenai tentang teori Gujarat tentang agama Islam masuk ke Indonesia. Ya. Yang kedua, Indonesia tercatat sebagai negara pemeluk Islam terbanyak di dunia dengan persentase 12,7% dari seluruh pemeluk Islam yang ada di dunia. Artinya, negara Indonesia adalah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Yang ketiga, sejumlah hari besar yang dimiliki umat Islam, yaitu Idul Fitri yang jatuh tepat pada tanggal 1 Syawal. Ya. Kedua, Idul Adha itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Tahun Baru Islam 1 Muharram, Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab, dan Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Yang kedua, agama Kristen Protestan. Kristen Protestan ini berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC sekitar abad ke-16. Pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang sangat pesat yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti wilayah Barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Yang ketiga, agama Kristen Katolik. Yang pertama, Kristen Katolik menyebar pada masa kolonial dari Malaka hingga ke Maluku. Ini disebabkan karena terutama oleh orang Portugis abad ke-16. Dua, umat Kristen Protestan dan Katolik memiliki sejumlah hari besar, yaitu Hari Raya Natal tanggal 25 Desember, Jumat Agung, dan Paskah. Kedua, agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Beberapa upacara keagamaannya pada hari-hari penting agama Hindu, misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Raya Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu juga mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga saat ini. Yang ketiga, agama Buddha. Yang pertama, agama Buddha diperkirakan masuk ke Indonesia sejak sebelum abad ke-5 Masehi. Salah satu berita tertua tentang kehadiran agama Buddha di Indonesia yaitu berasal dari Tiongkok yang ditulis Pa Sen pada tahun 414 Masehi. Dua, agama Buddha menyebar ke berbagai Indonesia, termasuk Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Ketiga, umat Buddha memiliki sejumlah hari besar, yaitu Waisak yang jatuh pada bulan Mei dan Asada. Terus, agama Konghucu. Pertama, agama Konghucu
diperkirakan masuk ke Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Terlihat dari bukti-bukti, misalnya terdapat kelenteng Hong Tek Hian yang ada di Surabaya yang diduga dibangun pada abad ke-13. Berikutnya yaitu bukti kedua, kelenteng Talang, yaitu terdapat di Cirebon yang diperkirakan dibangun pada abad ke-15. Dan bukti yang ketiga, kelenteng Jinde Yuan. Ini yang berada di Jakarta yang diperkirakan dibangun pada abad ke-17. Yang kedua, umat Konghucu memiliki sejumlah hari besar, yaitu ada dua. Pertama, Imlek dan Cap Gomeh. Perbedaan budaya ini masalah tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Sini ada menurut para ahli, salah satunya adalah menurut Kunjaraningrat, itu pada tahun 1996. Di sini dia menjelaskan bahwa kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Kultur adalah kata asing yang berasal dari kata bahasa Latin, yaitu kulur, yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Kulur memiliki makna yang sama dengan kebudayaan, yang kemudian berkembang. Maknanya menjadi segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Jadi ada 3 wujud budaya ya tadi ya. Yang pertama gagasan, 2 tindakan, dan ketiga karya. Budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia dikaruniai akal, pikiran, dan raga memperbaiki taraf hidupnya. Hal inilah yang membedakan hewan dan manusia. Adapun hewan menggunakan naluri, hewan cenderung bersifat statis atau menetap, sedangkan manusia selalu berubah atau dinamis. Selain itu, kebudayaan juga memiliki 7 unsur yang dianggap sebagai budaya universal atau umum, yaitu A. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, diantaranya misalnya pakaian yang kita pakai, perumahan yang kita tempati, alat-alat rumah tangga seperti ada lemari, ada alat masak, ya, dan sebagainya, senjata, alat-alat produksi, transport, dan lain sebagainya yang ada di lingkungan kita. Yang B, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Di antaranya pertanian, sistem produksi, distribusi, dan sebagainya. Yang C, sistem kemasyarakatan. Di antaranya sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang D, bahasa, baik itu secara lisan maupun tertulis. Yang E, kesenian. Di antaranya seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang F, sistem pengetahuan. Dan yang D, religi atau sistem kepercayaan.